Iya. Ya, kita masih di segmen terakhir dan masih ada Pak Gubernur DKI Pak Fauzi Bowo yang sudah siap dengan jawaban atau siap atau enggak Pak? Ya, segmen terakhir Mbak. Kelihatan ini tadi bicara soal puskesmas atau pelayanan kesehatan ada yang berapa ribu dokter kalau kita disiapkan Pak untuk itu semua? Tenaga dokter dan para medis yang dibutuhkan untuk puskesmas itu kita upayakan sekuat tenaga. Tapi kita juga berkolaborasi dengan health providers yang ada di Provinsi DKI Jakarta ini. Yang jelas setiap pasien yang datang berobat ke puskesmas pasti akan menemui dokter, bukan hanya tenaga para medis. Berarti sampai outsource nih, sampai segitu. Ada yang di outsource juga. Ya, kalau dalam bidang kesehatan ini apa kendalanya Bang, yang paling terbesar? Yang saya kira masih perlu kita tingkatkan adalah kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Sehingga itu prevensi. Jadi jangan sampai mereka, memang servicenya kita sediakan, tapi kita akan lebih senang kalau mereka hidup sehat. Itu kalau perilaku, kalau puskesmasnya sendiri nggak kurang ya? Ini udah bawa foto-foto nih, foto di mana ini Bang? Nah ini satu contoh aja, bahwa rumah sakit daerah itu tidak kalah dengan rumah sakit swasta di Jakarta. Dan juga puskesmasnya saya kira cukup meyakinkan. Ini puskesmas ya? Ini puskesmas kecamatan. Di mana ini? Di puskesmas kelurahan di Petamburan. Oh Petamburan, yang itu rumah sakit? Ini rumah sakit umum daerah Tarakan. Ya, besok saya akan meresmikan juga fasilitas tambahan untuk gawat darurat di. Jadi kalau ini potret menyeluruh di Jakarta atau ini kebetulan yang dipotret saja nih Bang? Yang nggak dipotret banyak yang lebih bagus daripada yang dipotret. Jadi kalau Pak Gubernur sakit nggak usah khawatir lagi Pak tentunya. Oh, saya kira warga Jakarta tidak perlu khawatir. Memang tentu masing-masing ada pangsa pasarnya. Yang menjadi perhatian saya bahwa mereka yang miskin harus mendapat pelayanan yang sama seperti mereka. Nah, bagaimana Pak Gubernur bisa mensosialisasikan itu Pak? Kan masih banyak di persepsi atau paradigma bahwa orang miskin tidak diperhatikan oleh Pemda. Yang mempersepsikan itu biasanya bukan yang miskin, tapi cuma yang mengamati permasalahan. Kalau yang miskin, kalau ditanya lain lagi jawabannya. Karena yang miskin tidak pernah diundang wawancara mungkin. Jadi saya yang penting orang miskin itu punya hak yang sama. Memang masih banyak yang sekarang berperilaku seakan-akan miskin, tapi padahal mereka tidak miskin. Ya, mereka datang ke puskesmas dengan kartu Gakin, pulang naik Kijang Innova. Nah, ini yang saya kira harus kita tertibkan juga. Tapi yakin itu kasuistis ya, lebih banyak orang miskin benerannya kan Bang? Kembali kasuistis. Ya. Yang perlu diketahui orang-orang miskin bahwa mereka dengan memiliki kartu keluarga miskin, pelayanan keluarga miskin tadi, dia tidak perlu khawatir. Ya. Bahkan tidak jarang, tidak sedikit orang miskin yang perlu cuci darah kita layani. Baik, itu masalah kesehatan. Tadi Abdul mau menanyakan soal pendidikan ini selanjutnya. Ini sekolah gratis atau gimana nih janjinya? Kalau wajib belajar 9 tahun itu merupakan jaminan. Ya. Dan kita memberikan porsi anggaran yang tidak sedikit. 28%, satu-satunya provinsi di seluruh Indonesia yang anggaran pendidikannya 28% dari APBD-nya. Mengapa? Karena Jakarta itu tidak punya sumber daya alam. Sumber daya yang ada di Jakarta adalah sumber daya manusianya. Meskipun sekarang sumber daya manusia di Jakarta ini cukup kompetitif, tapi kita sadar bahwa tingkat persaingan itu akan semakin berat. Ya. Dari itu kita menyiapkan sumber daya manusia ini, generasi yang akan datang khususnya, lebih baik, lebih fokus, dan lebih berkualitas. Melalui apa? Melalui pendidikan. Pendidikan dasar dan menengah yang menjadi kompetensi kami. Ya, akses orang-orang untuk mulai pendidikan. Saya ingin ceritakan begini. Setiap siswa tingkat sekolah dasar, tingkat SMP, ya, di seluruh Indonesia ini mendapatkan biaya operasional sekolah dari pemerintah pusat. Ya. Besarnya itu tahun 2012 ini sekitar 500 ribuan lebih. Di Jakarta jauh tidak cukup, tidak memadai. Ya. Dan itu pemerintah daerah topping up dari APBD-nya. Ditambah dengan biaya operasional pendidikan. Biaya operasional pendidikan ini setiap siswa sekolah dasar misalnya lebih besar daripada yang BOS-nya dari pemerintah pusat. Karena kebutuhan di Jakarta itu semakin meningkat. Dari itu kita bisa menjamin pendidikan sekolah dasar yang lebih berkualitas daripada di tempat lain. Tapi itu untuk semua anak yang ada di Jakarta kan kita nggak perlu selektif KTP gitu kan? Tidak, asal mereka berdomisili lah. Merupakan murid anak didik di sekolah di DKI Jakarta. Tapi tentu sekolah negeri sementara. Ya. Kemudian begitu juga SMP. Di Jakarta yang SMA juga dapat dia operasional pendidikan tadi. Dari pusat. Sehingga kualitasnya dari pusat nggak dapat. Tapi dari APBD kita ada. Karena itulah jadi melebihi 20% dapat 28% APBD tadi. Dan bagian yang tidak terpisahkan daripada proses belajar mengajar ini adalah kesejahteraan guru.
Iya. Guru di Jakarta, saya yakin pendapatannya, take home pay-nya dan kesejahteraannya jauh lebih baik daripada provinsi lain. Iya, Ini banyak yang iri, Iya. tapi kenyataan kita membutuhkan. Tidak boleh ada lagi guru yang punya side job yang tidak compatible dengan kewibawaannya sebagai seorang guru. Pendidik. Masa guru ngojek? Iya, sering sekali kita dengar berita Itu masa seperti lalu itu. Ya. Jakarta. Itu masa lalu Sekarang ya, enggak lagi. Tidak ada ya. Karena penghasilan guru Jakarta itu cukup, guru di Jakarta cukup sejahtera pada dasarnya. Iya, yang penting lagi mungkin bagi masyarakat adalah selain pendidikan yang sudah dijelaskan tadi, adalah jaminan bagi masyarakat bahwa semua bisa memperoleh pendidikan itu, bisa punya akses untuk memperoleh pendidikan itu. Mereka yang miskin tapi tetap ingin melanjutkan sekolah dan berprestasi selain daripada jaminan tadi yang kita berikan untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, mereka bisa mendapatkan beasiswa. Jakarta punya yayasan beasiswa yang cukup mampu untuk membiayai mereka yang tidak bisa membiayai pendidikannya karena keterbatasan ekonomi. Yang saya mau bilang lagi begini, kita sudah hitung ya. Jakarta akan mempelopori wajib belajar 12 tahun yang akan datang. 12 tahun. Ya. Jadi dengan demikian standarnya SMA. tidak lagi SMP, tapi paling sedikit SMA atau yang sederajat SMK. Itu alokasi APBD untuk pendidikan lebih tinggi lagi nanti Pak tentunya. Kita akan bisa aja ini. tingkatkan sedikit tapi berputar dengan menggunakan dana yang ada. Ada indikator-indikator nggak Bang? Kayak seperti tadi nih, bahwa pendidikan ini memang meningkat di Jakarta di masa jabatan. Contoh. Oke. Ini sekarang banyak yang sedang ujian nasional. Ya. Ya. Tidak ada satupun siswa yang saya kunjungi karena saya inspeksi kan, ya, yang seperti ketakutan menghadapi ujian nasional di Jakarta ini. Mengapa? Karena rata-rata tingkat kelulusan atau tingkat keberhasilan ujian nasional di Jakarta sangat tinggi. SD 99% lebih, SMP 99% lebih, SMA juga begitu, SMK pun demikian, termasuk madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah. Berarti sistem proses pelajarannya. Tidak ada fear factors dalam menghadapi ujian nasional ini. They just take it for granted. Ini merupakan bagian daripada proses belajar mengajar yang mereka lewati, ya. Dan saya nyalami mereka yang tadi pagi mulai ujian tingkat SMP itu nggak ada tuh yang tangannya dingin. Dari Jakarta. Mungkin nggak semuanya, Bang. Tapi mungkin kalau Bang Foke lihat di lampu merah, bahkan ada yang tidak ikut ujian nasional, Bang. Waktu ujian nasional mereka tidak bisa menempuh pendidikan. Begini, itu belum tentu orang Jakarta kan? Iya. Saya bisa menyampaikan informasi bahwa memang ada mereka yang mengorganisir orang-orang miskin ini, ya, secara sistematis. Ini yang perlu kita cegah karena ini betul-betul eksploitasi de l'homme par l'homme. Ya, ini harus kita tiadakan. Jadi saya udah bilang jangan ditertibkan hanya mereka yang mengemis atau mereka yang meminta perhatian dari warga kota lainnya. Tapi yang mengorganisir itu yang harus kita tertibkan dan harus kita hukum. Ya. Baik. Pak Gubernur, saya boleh nggak saya terakhir? Closing statement nih. Makanya ini sekaligus closing statement nih. Pertanyaan personal nih Pak, ya kan sudah Pak Gubernur sudah tinggal di Jakarta sudah sekian lama-lamanya. Saya lahir di sini, saya kerja di sini sudah hampir 40 tahun untuk pemerintah. 35 tahun untuk pemerintah daerah. Dan sekarang mengepalai Pemda yang begitu kompleksnya, ya kan, masalah-masalah sangat rumit. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa kok Pak Gubernur kok sangat cinta sama Jakarta ini dan kenapa kok sangat berani? Lebih baik dihujat kan daripada dipuji tentunya. Saya ini orang Jakarta, ya. Saya nggak punya kampung lain, ya. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki buat Jakarta, ya. Dan saya kira kritik saya terima dengan senang hati. Ini merupakan bagian daripada dinamika. Tapi masalah kan pelik Pak, itu udah banjir ratusan tahun, macet yang semakin parah. Bung Rashid, rezeki itu datangnya tidak selalu dalam bentuk yang menyenangkan. Ya, kita harus berterima kasih, bersyukur pada Allah masih ada yang ngeritik. Kalau nggak ada yang ngeritik, lebih susah lagi kita nanti. Tidak masalah ya, begitu meskipun kritikannya tajam ya, mengatakan ini tidak kinerjanya begini, survei pun mengatakan banyak yang tidak puas. Kalau Anda mengomentari hasil-hasil survei maupun meskipun ada juga survei yang mengatakan puas begitu dari ya. Itu kan tidak semuanya berkonotasi negatif. Komentar Anda atas kritik-kritik tajam itu Bang Foke? Ya seperti orang nonton bola, pengamatnya kan pasti akan lebih kritis daripada yang main bola. Belum tentu dia bisa main bola. Pasti yang ngegolkan yang bisa main ya Bang ya. Baik, ini sekaligus closing statement mungkin singkat saja Bang Foke.
Jakarta ini milik kita bersama. Kalau kita ingin Jakarta sejahtera, mari kita kerjasama untuk mensejahterakan Jakarta. Saya ingin lebih banyak warga Jakarta yang mencintai kotanya. Kalau dia cinta kota Jakarta, pasti saya juga akan lebih mudah meminta partisipasinya untuk kota Jakarta yang kita cintai ini. Baik, terima kasih. Ini Bang Hoka ya. Pak Gubernur masih akan kesini lagi kan? Harus kesini lagi Pak. Insya Allah. Tadi kita sudah sepakati beberapa. Masih banyak ini PR-PR dari kota Jakarta. Kita masih akan terus berlanjut. Ini ada Pak Brita dengan pembahasan lain. Ini sudah ada Sela ya yang akan bergabung. Nanti melanjutkan ada Pak Brita ya. Sela, tema kita. Betul sekali. Kita akan mengenang Wakil Menteri SDM begitu Pak Foke. Dan senang sekali Pak Foke ada di sini ya, karena memang sudah lama ya, sekian lama Jak TV menantikan Pak Foke untuk hadir di Jak TV, dan hari ini menjadi satu sejarah ya. Juga, Sebenarnya bukan hanya kita yang menantikan ya, publik menantikan ini melihat bagaimana kinerja sebenarnya apa saja yang telah dilakukan. Tadi kita sudah mendengar ini berbagai, ternyata banyak juga capaian-capaiannya ya. Kan saya bilang Jak TV kan TV-nya Jakarta. Oke, kesini ya Pak Foke ya. Terima kasih. Oke. Baik, silakan Sela. Ya baiklah, kami akan segera kembali bersama Anda dalam Ada Apa Berita sesaat lagi.